Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hari ini kita akan melaksanakan penggantian oli mesin pada sepeda motor Yamaha Jupiter Z1. Dan saya akan dibantu oleh anak kita yang bernama Arya. Oke, pertama-tama berhubung motornya belum pernah dipanaskan sejak pagi hari, ada baiknya kita memanaskan mesinnya sehingga oli atau kotoran yang ada pada oli yang mengendap akan naik sehingga mudah keluar semua nanti pada saat kita melakukan penggantian oli. Ya, kita akan memanaskan motor sampai kira-kira mencapai stasioner. Ketika suhu motor sudah mencapai suhu normal, baru kita akan mematikan kembali, kemudian melakukan penggantian olinya. Mesinnya sudah panas, otomatis oli yang ada pada bak akan kotoran yang ada pada bak akan naik dan akan mudah keluar nanti bersama oli bekas atau oli yang sudah lama. Oke, kita matikan kembali motornya. Baiklah, yang pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan alat-alat yang akan kita gunakan untuk melakukan penggantian oli. Yang pertama adalah kunci 12 atau kunci T untuk membuka baut penutup olinya ya. Kemudian tang untuk membuka penutup, kemudian talang untuk menyimpan atau tempat oli bekasnya nanti, kemudian oli baru yang akan kita masukkan ke dalam mesin. Berikutnya, langkah selanjutnya kita menaruh talang ke bawah lubang pembuangan oli ya. Lubang pembuangan oli ada baut 12 berada di bawah motor Jupiter Z ya. Seperti ini bentukannya. Kemudian kita longgarkan baut 12 dengan menggunakan kunci T. Kita menggunakan kunci T. Setelah itu kita keluarkan oli yang ada dalam mesin. Ya. Agar oli yang keluar cepat, kita harus membuka penutup yang ada di atas bak ya, dengan menggunakan tang. Iya, seperti itu. Nah, usahakan semua oli yang berada pada mesin keluar sehingga kotoran yang ada pada oli bisa keluar semua. Nah, sambil menunggu oli yang ada di dalam mesin keluar semua, kita harus mengetahui apa fungsi dari oli ini. Nah, ada beberapa fungsi dari oli sepeda motor. Yang pertama itu adalah untuk mencegah korosi pada komponen-komponen yang ada dalam mesin. Kemudian yang kedua, oli mesin ini berfungsi sebagai pendingin mesin. Yang ketiga, untuk mengurangi gesekan antara komponen yang ada dalam mesin. Yang keempat, untuk sebagai perapat atau seal sehingga tidak terjadi kebocoran pada silinder. Nah, berikutnya, apa tanda-tanda oli harus diganti? Nah, yang pertama itu biasanya oli encer atau berwarna hitam. Ya, seperti tampakannya yang ada dalam talang, tidak jelas. Yang kedua, suhu mesin pada motor akan cepat panas. Nah, yang ketiga, suara mesin lebih besar dari biasanya, lebih kasar. Yang keempat, volume mesin, oli mesin berkurang. Nah, jika volume oli mesin itu berkurang, kita harus menggantinya ya. Nah, dan kapan harus dilakukan penggantian? Nah, penggantian itu umumnya
Oli mesin dianjurkan diganti jika pemakaian sudah mencapai 2000 km atau 1 bulan pemakaian. Nah, jadi 2000 km atau 1 bulan pemakaian. Nah, kemudian yang terakhir, apa yang terjadi jika oli mesin tidak diganti? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu, mesin akan cepat panas. Yang kedua, suara dan getaran mesin tidak nyaman lagi. Yang ketiga, pemborosan bahan bakar. Yang keempat, jika tidak terjadi kerusakan pada mesin, akan meningkatkan biaya perawatan. Jadi itu yang harus kita perhatikan, sehingga kita harus rutin melakukan penggantian pada oli mesin sepeda motor. Nah, itulah tadi beberapa hal yang penting yang harus kita ketahui pada saat kita ingin motor kita dalam keadaan awet. Ya, mesinnya dalam keadaan awet. Jadi kita harus perlu memperhatikan beberapa hal itu. Oke, kembali kepada pekerjaan kita. Di sini olinya masih menetes ya, teman-teman. Ada baiknya motor dimiringkan sehingga oli bisa cepat keluar ya, yang ada di sampingnya ya. Kita miringkan. Ya, olinya akan menetes lebih cepat keluar ya. Miringkan lagi. Ya, oke. Coba miringkan lagi. Ya, usahakan semua oli yang ada pada mesin keluar ya. Sehingga nanti pada saat pergantian oli, semua oli yang kotor yang ada dalam mesin bisa keluar dan oli akan kembali bersih. Nah, apa yang menyebabkan kira-kira kotor di dalam mesin? Nah, itu semua bisa terjadi karena adanya sisa-sisa zat pembakaran yang terjadi di dalam mesin. Setelah oli tidak menetes lagi atau kurang, sudah tidak menetes banyak ya, sudah tidak menetes, kita kembali menutup lubang buang oli dengan menggunakan baut 12 yang tadi ya. Kembali menutupnya. Kemudian dikencangkan dengan menggunakan kunci T ya. Ya, diusahakan kencang, tapi jangan terlalu kencang ya, karena bisa membuat dol bautnya dalam. Kemudian berikutnya adalah kita memasukkan oli baru ke dalam baknya. Ya. Kita menggunakan corong sehingga oli tidak tumpah-tumpah keluar. Ya. Ya. Ya, diusahakan semua oli masuk ke dalam mesin. Nah, setelah semua oli masuk, kita tutup kembali tutupnya dan dikencangkan kembali dengan menggunakan tang ya. Berikutnya kita menyimpan semua peralatan yang telah kita gunakan, menyimpan semua kunci-kunci serta oli bekas kita simpan ya, kita buang.
Demikianlah tadi proses penggantian oli pada sepeda motor Yamaha Jupiter Z1. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian, sehingga ini bisa dilakukan di rumah seperti yang kami lakukan tadi. Ini akan tidak memerlukan lagi tenaga untuk pergi ke bengkel, karena ini kan sudah dikerjakan oleh anak kita Arya. Demikianlah pertemuan kita di siang hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.